Saya katakan di sini bahwa mereka berdua ini masih jauh untuk dikatakan memiliki hubungan yang spesial. Kalau mereka penjajakan menuju ke sana, itu iya, itu ada. Dan mereka melihat di antara 4 juta follower dan berapa belas juta Fuji ini tadi, apakah itu bisa di-merge untuk jadi sebuah hal yang ya judgment, tergantung dari kalian semua. Kalian menyetujui, kalian sering mentioning, kalian sering ngobrolin tentang mereka berdua, diundang-undang di TV Indonesia, Aisyah main film di sini, terus kemudian tenar di Indonesia juga, ini akan bisa jadi pasangan Fuji. Tapi kalau enggak, yang pertama adalah saat Torik itu nge-like, itu pasti sudah konsultasi dengan Alia. Tapi kalau move on-nya, Alia nggak tahu. Fuji dan Aisyah Khalid, seperti permintaan dan request kalian, saya akan bacakan kartunya. Apakah ini adalah cinta sejati? Atau cinta karena money? Ataukah ini hanyalah pengaturan belaka? Yuk kita akan lihat bagaimana chemistry dan kedekatan Fuji dengan petinju, bukan artis ya. Artis yang kemarin bertinju dengan abangnya, Faisal Fadli. Oke, Mas Den, saat ini kan kabarnya Fuji lagi diisukan dekat dengan Aisyah Khalid gitu. Mereka cuman nggak ada statement mereka apakah mereka mungkin berpacaran atau memang betul dekat ya. Cuman kan Fuji ini memang sekarang lagi sering main lah sama Fadil Jaidi gitu. Nah, kira-kira ada menurut Mas Den, Fuji sama Aisyah ini betul dekat secara asmara kah atau seperti apa sih hubungan mereka berdua? Yang pertama, mereka berdua ini melihat peluang yang sama, menambah jumlah followers. Nah, terus kemudian mereka melihat bahwa ya kenapa enggak dicoba saja. Tapi kalau ditanya, ini mungkin mirip dengan saya pernah membahas antara Abizar dan Cynthia Mariska. Fuji itu karakternya bukan ke si Aisyah. Si Aisyah pun karakternya ini bukan Fuji. Tapi kalau ternyata netizen di sini itu menyukai, ya kenapa kacang? Why not? Nah, yang terbaru nih, Aisyah Khalid kan memposting dia habis men-surprisekan ibunya gitu ulang tahun. Nah, kedapatan netizen postingan Aisyah ini di-like sama Torik. Jadi orang-orang tuh mempertanyakan ngapain sih Torik pakai nge-like segala, terus ngapain nge-stalk segala macem, padahal orang-orang tahu tuh mereka nggak ada background kenal gitu. Gimana menurut Mas Den, apakah itu sengaja mungkin? Bang Torik belum move on. Belum move on, bukan terus nge-stalking Fuji dan sebagainya. Artinya memang masih ada sebuah kisah cinta perasaan yang tersisa dari masa lalu yang masih ada, dan itu pasti nggak akan gampang hilang ya. Tapi nggak terus artinya pengen nyerahin Alia terus kemudian balik sama Fuji, nggak. Tapi ya kayaknya seru aja deh dan mengingat-ingat kembali masa-masa saat bersama dulu. Saya pikir sih itu. Tapi bisa kelihatan nggak sih Mas Den tujuan atau alasannya gitu Torik nge-like? Apakah mungkin emang dia penasaran sama sosoknya kah atau emang nggak sengaja sih, gimana Mas Den? Dan gak apa-apa juga. Kalau saya pikir dia tahu bahwa saat dia nge-like, orang akan komentar dan namanya akan naik. Dan ya gak apa-apa, memang pekerjaan para Gen Z ini kan dapat duit dari itu kan, keterkenalan karena mereka di-mention oleh para follower dan para follower musuhnya. Gitu kalau saya pikir. Ya nggak semua hal yang terus terjadi ini merupakan sebuah kesungguhan dalam bersikap dari para pesawar-pesawar Gen Z ini tadi. Tapi netizen jadi kejauhan nih Mas Den, kayak ngelihat gimana ya perasaannya Alia bla 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 segala macem. Nah, gimana nih Mas Den, kebaca kah mungkin, maksudnya Alia sih nggak peduli ya. Dan kalau menurut saya sih Alia tuh nggak terlalu mikirin sampai sepanjang itu. Apalagi nge-like, yang di-like kan cowoknya kan. Ya saya pikir sih ini bukan satu hal yang akan jadi satu petaka gitu. Dan bahkan bisa saja nih untuk para netizen itu disuruh sama Alia, karena biar ada sebuah hal yang terjadi gitu loh. Nah, kira-kira nih Mas Den, maksudnya bisa kelihatan nggak nih perasaannya Fuji kayak karena netizennya heboh ya, karena netizen heboh dianggap belum move on segala macam. Nah, Fuji ini kira-kira seperti apa Mas Den? Maksudnya ngelihat Torik nge-like nih postingannya Aisyah gitu. Fuji ini mengikuti apa yang terjadi. Kalau para netizen ini menyukai, ya dia teruskan. Kalau enggak, ya dia sebenarnya hentikan. Karena Fuji sebenarnya di awal itu nggak terlalu memiliki perasaan dengan si Aisyah ini tadi. Dan Fuji itu nggak melihat cowok dari fisiknya. Fuji lebih pengen melihat satu orang yang bisa membuat dia nyaman, cocok kalau diajak ngobrol,
Dan mereka berdua ini bisa deadlock. Fuji ini tipikal bukan seseorang yang menyukai seorang pria, mengagumi dari jauh, tapi tipikal yang dia tuh bahkan bisa jatuh cinta kepada temannya, karena mereka ini sering keluar bareng dan tiba-tiba klik seperti itu. Tapi Fadil Jaidi di luar itu. Fadil Jaidi nggak akan pernah bisa pacaran sama Fuji. Itu. Memangnya gimana nih? Karena kan sebenarnya Fadil mengakui kayak dia lagi deket nih sama Fuji. Ya emang deket. Gimana Mas Den kalau menurut Mas Den? Gini loh, saya tetap percaya bahwa pria-pria yang memiliki kepribadian yang lebih ke mereka ini sebagai teman gitu loh, lebih ke situ, bukan sebagai seorang pacar. Jangan memaksa saya mengatakan sesuatu, nanti terus akan dicap saya sebagai, oh kok ngomongnya kayak gitu, kok ini, kan Allah bisa saja membukakan hati. Coba bantu saya tuliskan di sini, kenapa nggak mungkin? Nah kira-kira Mas Den, Fuji akan lebih memilih siapa nih untuk jadikan pasangan? Benar-benar pasangan apakah Aisar? Ya lebih Aisar lah ya. Tapi kembali lagi, saya katakan di sini bahwa mereka berdua ini masih jauh untuk dikatakan memiliki hubungan yang spesial. Kalau mereka penjajakan menuju ke sana, itu iya, itu ada. Dan mereka melihat di antara 4 juta follower dan berapa belas juta Fuji ini tadi, apakah itu bisa di-merge untuk jadi sebuah hal yang ya menguntungkan dalam arti positif ya. Tapi kalau ternyata enggak, mereka ini tinggal di 2 negara yang berbeda. Dan kalau nanti ternyata mereka akan beneran serius dan menikah, saya sih nggak berpikir kalau mereka akan memiliki karir yang akan bisa sama-sama kuat. Contoh yang sama misalkan Raisya dan Hamis Daud, ya kan? Ini sekompleks sama saya. Hamis Daudnya juga akhirnya kan nggak setenar dulu lagi, karena ya memang dia lebih banyak ke bisnis. Jadi kalau saya pikir akan ada yang mengalah, dan saya pikir pasti yang cowoknya akan tinggal di Indonesia. Dan untuk itu prosesnya nggak sependek ini sampai akhirnya kita bilang mereka itu berpacaran. Artinya menurut kartu lah Mas Den, gimana hubungan Fuji dan Aisar Mas Den? Maksudnya apakah akan berlanjut? Kan sekarang mereka juga nggak ada. Tergantung dari kalian semua. Kalian menyetujui, kalian sering mentioning, kalian sering ngobrolin tentang mereka berdua, diundang-undang di TV Indonesia, Aisar main film di sini, terus kemudian tenar di Indonesia juga, ini akan bisa jadi pasangan Fuji. Tapi kalau enggak, saya pikir ini hanya akan mengisi hingga saat Lebaran nanti. Setelah itu hilang, terus nanti tiba-tiba ada cowok baru lagi. Oke Mas Den, terakhir nih, kira-kira kesimpulannya bener nggak sih si Thorik ini belum move on dari Fuji, misalnya secara real perasaan ya, misalnya dengan nge-like postingan si Aisar ini? Oke. Nge-like itu satu hal bahwa dia ingin pansos. Dan itu murni ya biasa-biasa aja ya untuk para Gen Z yang berprofesi sebagai influencer ini tadi. Muncul di postingan orang, komen, dan sebagainya. Tapi ada juga satu belum move on ini jelas ada. Dan saya merasakan sekali bahwa Thorik ini masih sering memikirkan Fuji ini kira-kira sedang apa ya. Atau dia happy atau enggak ya. Atau seperti itu. Karena saya pun juga kadang-kadang mikirin mantan-mantan saya dulu dan sebagainya. Tapi bukan berarti terus pengen balik atau apa. Itu kayak pemikiran yang selewat terus, oh ya udah. Tapi kalau Thorik ini kayaknya memang dia sambil berpikir bahwa ini kayaknya lihat kan lebih tinggi dari aku nih, lebih bule nih dari aku nih, lebih maco nih badannya, lebih keker kan seperti itu kan. Nah, kadang-kadang dia mungkin setelah mandi juga di depan cermin dia seperti itu atau apa. Dan ini sesuatu yang wajar. Para pria mungkin bisa menjelaskan. Tapi bukan artinya pengen balik atau apapun. Ya, Fuji seorang wanita yang cukup menarik, punya kepribadian yang kuat, dan saya pikir sih itu meninggalkan bekas yang mendalam atau sebuah perasaan yang kuat di dalam hati Thorik. Dan ini sesuatu yang juga ya wajar kalau orang terus kemudian berkelakuan seperti itu tadi. Yang pertama adalah saat Thorik itu nge-like, itu pasti sudah konsultasi dengan Alia. Tapi kalau move on-nya, Alia nggak tahu. Kecuali kalau Alia nonton konten ini. Dan percayalah, Thorik ini belum move on. Tapi bukan berarti dia nggak setia. Ingat ya, para wanita, kalau cowok kalian belum move on dari pacar, itu artinya bukan mau meninggalkan atau banding-bandingkan kalian. Itu sesimpel bahwa dia ingin berusaha lebih baik lagi dalam segala hal. Dan hargailah itu. Untuk kalian semua yang belum move on dari pacar kalian, seperti Thorik kali ini, silakan hubungi nomor di bawah sini, yuk kita ngobrol, saya akan bukakan kartunya, dan semoga bukan kalian bisa move on, tapi kalian bisa melihat sisi yang terbaik dari pasangan kalian saat ini
hidup lebih berbahagia dan semoga kalian mendapatkan apapun yang kalian inginkan. Terima kasih, sampai jumpa.